Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardianto Wantudi dari kelas Komunikasi Serat Optik R02 akan mempresentasikan hasil UTS. Nah, nomor 1 yaitu jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagramnya. Nah, yang pertama yaitu multiplex digital, kemudian ke rangkaian elektronik, kemudian sumber serat optik, kemudian kabel serat optik, kemudian detektor optik, kemudian rangkaian elektronik, dan yang terakhir demultiplex digital. Untuk penjelasannya yaitu satu, awalnya pada arah kirim input sinyal yang berasal dari multiplex digital akan diteruskan ke rangkaian elektronik untuk diperbaiki karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk menjadi binary. Kemudian yang kedua, sinyal binary diteruskan ke rangkaian sumber optik, di mana sinyal binary dengan daya listrik akan diubah dengan daya optik. Kemudian yang ketiga, dari sumber optik, sinyal akan diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Dan yang keempat, pada arah terima, sinyal dengan daya optik melalui kabel serat optik akan menjadi sinyal dengan daya listrik. Dan yang terakhir, dari rangkaian elektronik sinyal tersebut akan diteruskan ke demultiplex digital. Kemudian nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter atau TX, kemudian serap optik single mode, dan fotodioda. Nah, seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Pertama user defined, kemudian menuju ke enable generator, kemudian CW laser. Nah, kemudian di sini optik fiber ya, kemudian gerbang 3 air generator dan bias analyzer. Nah, di sini hasil dari WDM analyzer yaitu 185 Hz dan hasil dari upper frequency limit yaitu 200 Hz. Kemudian nomor 3, lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm atau nanometer. Kemudian B. Transmitter data 10 GB per second. Kemudian C. Serat optik single mode dengan faktor attention sebesar 0,20 dB km per kilometer. Kemudian D. Penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD atau avalanche fotodiode. Kemudian E. Ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Kemudian F. Ukurlah output singer laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter dan WDM analyzer dan optical spectrum analyzer. Kemudian G. Hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan bermeter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya dari settingan jarak optical fiber yaitu 1550 nanometer. Nah, seperti ini. Kemudian transmisi data 10 GB per second, hasilnya kurang lebih seperti ini pada light parameters. Hasilnya bitrate yaitu 1000 bits per second. Kemudian serat optik single mode dengan faktor attention sebesar 0,20 dB. Nah, kurang lebih seperti inilah optical fiber propertiesnya. Reference wavelength menghasilkan 1550 nm dan length menghasilkan 50 km. Nah, kemudian ukurlah output sinyal laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Nah, kurang lebih seperti ini adalah rangkaian ininya optical transmitternya. Nah, optical fibernya 50 km ya. Nah, di sebelah kanan sini ada bagian optical spectrum analyzer ya, di bawah optical parameter power. Nah, ini lanjutannya nih, masih dengan rangkaian yang sama. Nah, sebelah kanannya optical spectrum analyzer ya, berbeda dengan yang tadi. Kemudian ini adalah hasil dari WDM analyzer ya, frekuensinya 163,41449, signal power minus 12,71685 dBm, noise power minus 498,820261 dBm. Kemudian ini adalah untuk yang hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan barometer untuk mengukur kualitas sinyal atau data.
Nah, ini adalah rangkaiannya nih dari optical transmitter, kemudian ke optical fiber, kemudian optical receiver, convert, dan Bayer analyzer menghasilkan WDM lower frequency limitnya 185 Hz dan upper frequency limitnya 200 Hz. Nah, seperti itu. Kemudian ini tabel output fiber optic SM-nya. LK L kilometernya 10 kilo, L kilometer, P satuan input, dan PO satuan output. Untuk L satunya 10 km, PI satunya minus 2596, dan PO satunya minus 4596. Yang keduanya 20 km, yang keduanya minus 2596 km, dan yang ketiganya minus 6596, dan yang LM3 nya 30 km, P3 nya minus 2,596, dan PO3 nya minus 8,596. Kemudian L4 nya 40 km, dan P4 nya minus 2,596, dan PO4 nya minus 10,596. Kemudian L6 nya 50 km, dan P6 nya minus 2,596, dan PO5 nya minus 12,596. Kemudian 7 L nya 60 km, P nya minus 2,596, dan PO nya minus 14,596. Kemudian yang 7 yang 8 L nya 70 km, P nya minus 2,596, PO nya minus 16,596, dan yang terakhir yang 9 L nya 80 km, P nya minus 2,596, dan PO nya minus 18,596. Nah, kemudian ini adalah hasil dari kualitas SNR jarak 20 km nya. Di sini terdapat 4 hasil. Yang pertama optical fiber properties-nya, kemudian yang kedua optical spectrum analyzer-nya, dan yang sebelah kiri bawah ini adalah Bayer analyzer, dan yang sebelah kanannya WDM analyzer. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang jarak 30 km nya, sebelah kiri pertama ini adalah optical fiber-nya, kemudian yang kedua adalah Bayer analyzer-nya, dan yang ketiga spectrum analyzer, dan yang keempatnya terakhir WDM analyzer-nya. Di sini WDM analyzer frekuensinya 193,41449 Hz, dan sinyal power minus 10,2758812 dBm, kemudian noise power minus 47,30876 dBm. Untuk yang jarak 40 km kurang lebih sama seperti ini juga. Optical fiber-nya, Bayer analyzer-nya, optical spectrum analyzer-nya, dan WDM analyzer-nya. Kemudian untuk yang jarak 50 km kurang lebih juga masih sama seperti ini. Optical fiber-nya, Bayer analyzer-nya, optical spectrum analyzer-nya, dan WDM analyzer-nya. Kemudian untuk yang jarak 60 km kurang lebih seperti ini. Optical fiber properties-nya 1550, lengthnya 60 kilo. Bayer analyzer-nya max key factor-nya 861043, minus min Bayer-nya 3,6307 dan sekian. Untuk spektrumnya seperti ini, dan WDM analyzer masih seperti ini juga. Untuk yang jarak 70 kilo juga sama. Optical fiber-nya lengthnya 70 km, Bayer analyzer-nya seperti ini, optical spectrum analyzer seperti ini, dan WDM analyzer-nya minus frekuensi 193,41449, signal power 20,27569, noise power 57,305153 dBm. Kemudian untuk yang jarak 80 kilo, optical fiber lengthnya diganti jadi 80, kemudian Bayer analyzer seperti ini, optical spectrum analyzer-nya menjadi seperti ini, dan WDM analyzer 193,41449, signal power 22 minus 22,775705 dBm, noise power minus 59,805528 dBm. Nah,
kurang lebih seperti itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.